buat saya Kasang Padang ini tidak asing Bapak-bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu aja yang belum tahu kenal saya sebenarnya. Tapi saya dari tahun 93 sudah lalu lelang di sini, Pak. Makanya tadi saya tanya kepada Bapak, di sini ada pembangunan rumah sosial kan, Pak? Saya bilang. Kenapa? Ketika saya membangun jalan besar itu tahun 93, tahun 94 Dinas Sosial membangun perumahan sosial di sini. Saya tahu betul. Jadi dulu membuat jalan dari Sontang, Simpang Obor, sampai ke Jurong, terus ke Duri itu pimpinan proyeknya itu saya tahun 93. Belum ada jalan sama sekali Bapak dan Ibu. Yang ada hutan belantara yang sangat mengerikan. Penutup polu kayu dengan godang-godangnya. Tidak ada tanah. Yang ada yang kami gali pelapukan kayu. Itulah yang kita timbunkan membuat jalan. Sehingga saya mengukur jalan itu jalan kaki. Dari Simpang Obor sampai ke Sontang itu 19 km. Tahun 93 dan saya 4 tahun bertempat di sini. Kepenuhan, Sontang, Jurong. Itulah kerja saya 4 tahun lamanya. Saya waktu itu masih pegawai negeri, Bapak. Pegawai PU. Nah, 2013 kemarin masa pensiun saya pun datang. Saya melamar di Partai Amanat Nasional, masuk ke partai politik dan mendaftar untuk mencalonkan diri jadi anggota dewan. Alhamdulillah terpilih tahun 2014. Sekarang ini sudah periode yang kedua. 2014, 2019. 2019, 2024. Nah, ini sekarang yang periode yang kedua. Jadi dari tahun 1978 sampai hari ini saya belum pernah pensiun. Umur saya sudah 63 tahun. Jadi untuk daerah ini tidak asing bagi saya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu merasa tadinya saya siapa, sekarang ingatlah Bapak dan Ibu yang membuat jalan itu, yang merencanakan dan mengawasinya dan mengajak pemerintah, itulah Samsuri Rizal, Pak. Tepulah tangan dulu. Inilah Samsuri Rizal. Allah saksinya. Dari tidak ada jalan, saya bangun jalan. Saya mengusulkan kepada pemerintah untuk jadi jalan provinsi. Hutan belantara itu. Ini orangnya. Siapa yang membantah saya mau ketemu orangnya? Kalau bukan saya. Tahun 1993 kita coba mengusulkan kepada provinsi gubernur 92 untuk ini jadikan salah satu jalan provinsi supaya mendapatkan anggaran dari provinsi. Dengan alasan desa-desa kita yang ada di sini Kecamatan Bona ini adalah penyumbang devisa, penyumbang uang untuk Riau ini. Masa jalannya aja susah. Akhirnya pemerintah merestui, maka keluarlah undang-undang yang menyatakan jalan ini dari jalan tidak ada menjadi jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Dan Kaltek pun ketika itu menyerahkan sebagian jalannya dijadikan jalan provinsi. Jadi kalau riwayat itu panjang ceritanya. Yang jelas Bapak dan Ibu ketemu dengan wakil rakyat yang tahu dengan daerah ini. Betul nggak Pak? Betul. Tidak wakil rakyat yang cuma-cuma. Yang tidak kenal daerah. Yang tidak. Insya Allah dari tahun 78 sampai hari ini saya masih bekerja untuk Rokan Hulu. Bayangkan 43 tahun Bapak dan Ibu. Jadi saya rasa saya tidak salah. Dan Ibu dan Bapak tidak salah juga memilih saya. Betul Bapak dan Ibu milih saya? Betul. Berarti Bapak-bapak dan Ibu sini pintar semua. Kenapa? Mau betul mau tidak, seorang wakil rakyat itu ketika dia telah dilantik, disumpah menjadi wakil rakyat, dia harus menanamkan dalam hatinya itu bahwa seluruh masyarakat Rokan Hulu adalah memilih dia. Termasuk saya. Berarti saya telah mencadangkan dalam diri saya bahwa semua masyarakat Kasang Padang ketika pemilihan itu memilih nama Samsuri Rizal. Karena Allah meyakinkan itu, Allah merestui itu,
Allah menjadikan kita menjadi wakil rakyat. Betul Bapak dan Ibu? Betul. Inilah harapan kita. Jadi komitmen itu harus ada dalam diri kita sehingga muncul harga menghargai kita. Bapak adalah saya adalah Bapak, begitu juga Ibu. Karena Bapak mewakilkan diri Bapak kepada saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini saya datang, kalau tadi di Desa Bonai, saya namanya reses. Kalau di sini silaturahmi. Nah, jadi kegiatan itu semuanya diberi kesempatan oleh negara seorang wakil rakyat itu untuk pulang ke desanya, menjumpai masyarakatnya. Kalau tidak ada waktu itu kayak kapan kita bisa bertemu? 166 desa ya di Rokan Hulu yang harus saya jangkau. Dengan waktunya cuma 1 tahun 3 kali dikasih izin. 3 kali 7 hari 21 hari. Bayangkan kapan kita bisa ketemu. Tapi saya sengaja memilih desa-desa kita yang ada di sini. Sekaligus saya melakukan tugas pokok dan fungsi saya, Bapak. Salah satu tugas pokok dan fungsi saya adalah melaksanakan mensosialisasikan peraturan daerah kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dikatakan legislasi, peraturan dan perundang-undangan. Jadi tugas pokok DPR itu ada 3. Masalah peraturan dan perundang-undangan. Kedua, masalah penganggaran. Ketiga, masalah pengawasan. Nah, masalah peraturan perundang-undangan, inilah. Ada Perda baru nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kesehatan. Yang Bapak tadinya tidak tahu, sekarang jadi tahu. Saya fotokopikan, saya bagikan, tapi mungkin tidak semua. Jadi mungkin mana kawan yang tidak tahu bisa memberitahu kepada kawan yang tidak tahu yang mendapatkan fotokopi itu. Saya tidak akan jelaskan satu persatu per lembar. Yang jelas, peraturan daerah ini adalah menggambarkan kepada kita bahwa pemerintah dan masyarakat itu bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kesehatan di negeri kita ini. Ya, dan jangan apa ketua awak, Pak Kades apa ketua Pak Kades, tidak. Masyarakat dan Pak Kades, semua aparat dan semua masyarakat harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kesehatan itu. Itu yang ada di inti daripada peraturan daerah itu, terutama dalam rangka mewaspadai penyebaran COVID-19 yang kita dengar di media di mana-mana kita sangat menakutkan. Tapi di desa kita kan belum ada Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah desa kita belum terjangkit dengan virus itu. Namun pemerintah mengajak kita untuk senantiasa siaga terhadap bencana COVID itu. Salah satunya melaksanakan 3M. 3M selalu kita mencuci tangan. Itu di depan ada. Berarti masyarakat kita sudah paham. Kemudian menjaga jarak benar. Kita pertemuan tidak rapat-rapat. Kita jarak-jarak. Ya kan? Kita selalu memakai masker. Jadi saya tengok tadi ada yang belum memakai masker. Saya bawa masker. Tapi tidak 2. Satu-satu lah bisa. Karena nanti banyak lagi perjalanan saya, Pak, selama seminggu ini yang mungkin akan saya bagikan pada kaum-kaum kita yang belum berpunya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah yang dimaksud dengan katakanlah sosialisasi peraturan itu. Kita tidak usah baca semuanya. Yang jelas Bapak pahami, siagalah terhadap bencana COVID itu. Awasi diri kita, awasi rumah dan anak kita, awasi